Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang ke-20 masa Prapaskah, dan renungan firman Tuhan pada hari ini temanya adalah penembusan yang tiada ternilai. Mari kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan penebusan terhadap kutuk dosa dan belenggu dosa umat manusia yang dikasihinya, yang dipilihnya untuk tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam kasihnya. Tapi yang perlu diingat dan perlu kita renungkan, yang perlu kita hayati adalah bahwa penebusan ini, penebusan dosa manusia ini seharga nyawa Kristus. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Pengorbanan Yesus di kayu salib untuk penebusan manusia dari konsekuensi atas dosa terhadap sifat Allah yang kasih dan adil. Karena Allah tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Allah itu kasih dan adil. Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua, keadilan dan belas kasih Allah sekilas tampak berlawanan, karena keadilan bersangkut paut dengan pelaksanaan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang diperbuat, sedangkan belas kasih kaitannya dengan pengampunan dan belas kasihan pada pelaku kesalahan. Akan tetapi kedua atribut Allah ini sebenarnya bersatu padu dalam kepribadiannya. Kematian Kristus secara penuh telah memuaskan seluruh tuntutan kebenaran Allah terhadap orang berdosa. Karena Allah adalah kudus dan benar, maka Ia tidak dapat mengabaikan dosa. Melalui karya Kristus, sungguh Allah telah dipuaskan secara penuh dan standar kebenarannya telah dipenuhi. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, serta saudara-saudara semuanya, dalam belas kasihnya, Allah memilih untuk tidak menghukum dosa terhadap umat pilihannya. Walaupun hukuman yang setimpal bagi dosa adalah keabadian di dalam neraka bagi semua orang berdosa, Allah berhak melakukan hal itu, karena itu adalah kehendaknya dalam kemahakuasaannya. Adam dan Hawa tidak seketika dibinasakan ketika mereka memakan buah terlarang. Sebaliknya, Allah menjanjikan seorang penebus. Dalam belas kasihnya, Allah mengutus anaknya. Apa maksudnya? Allah memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban tebusan. Kristus melunasi setiap dosa manusia yang pernah manusia lakukan. Oleh karena itu, Allah adil dalam menghukum dosa. Tetapi Ia juga dapat membenarkan pendosa yang menerima Kristus melalui iman. Keadilan dan belas kasih Allah dipamerkan ketika Kristus mati di atas kayu salib. Kita bisa membaca kisah Sakeus, bagaimana dia adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu pada masa itu sudah tentu diberikan atribut-atribut kekuasaan. Dia memiliki pasukan untuk dia bisa memaksa masyarakat untuk taat membayar pajak kepada negara melalui pemungut cukai. Tetapi dalam imannya, dia yang memiliki banyak kekayaan, banyak kekuasaan, dia tidak menggunakan kekuasaannya itu untuk bertemu dengan Kristus. Tetapi dia lebih
manjat pohon, dia dengan dirinya sendiri tanpa atribut kekuasaan yang dia miliki untuk datang kepada Kristus. Dan Tuhan Yesus melihat imannya itu, dan ia tinggal di rumah Zakeus untuk makan bersama. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di atas salib keadilan penuh Allah dicurahkan ke atas Kristus, sehingga dia harus mati di kayu salib, dan belas kasih Allah sepenuhnya dilimpahkan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Jadi belas kasih sempurna Allah diulurkan melalui keadilannya yang sempurna. Benar sekali yang disampaikan oleh Rasul Petrus, bahwa harga tebusan itu tidak ternilai harganya. Maka implikasi yang bisa kita lakukan adalah janganlah meninggalkan persekutuan kita dengan Allah yang telah menebus dan membebaskan kita dari kutuk dan belenggu dosa melalui berbagai persekutuan ibadah yang telah disediakan gereja untuk kita, sehingga kita bisa saling menasihati dan menguatkan sebagai saudara seiman. Yang kedua, hendaklah hidup kita menjadi surat Kristus yang terbuka, saling mengasihi sebagai satu tubuh Kristus. Dengan demikian kita telah memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati.